Setelah melakukan apel pagi di hari Senin ini, cuaca di luar masih tidak memungkinkan, di luar masih turun hujan sehingga ada halangan untuk turun ke lapangan terkait dengan verifikasi komitmen dari keluarga penerima manfaat yang saya dampingi. Dan kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas pertanyaan dari beberapa penanya di kolom komentar channel Inspirasi Oktara bahwa untuk BPNT, ya rata-rata ini BPNT untuk BNI. Rata-rata hingga hari ini masih belum cair ya untuk BPNT yang disalurkan oleh KKS BNI. Dan juga ada yang sembakonya ini juga disalurkan oleh KKS Mandiri hingga hari ini belum cair. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda mungkin yang memiliki pertanyaan sama ya, kenapa kok PKH dan juga program sembako saya masih belum cair hingga hari ini? Apakah ada sebab yang memungkinkan saya tidak dapat atau bagaimana? Apakah masih ada harapan? Oke, karena kita sudah memasuki periode penyaluran melalui PT POS, akhirnya untuk kekhawatiran yang dirasakan oleh penerima manfaat ini tentunya semakin banyak dan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini terus masuk ya, terus bermunculan di setiap video yang saya unggah di channel Inspirasi Oktara. Oke, kita akan membahas perihal tidak carinya bantuan PKH maupun program sembako atau yang Anda masih menyebutnya BPNT. Oke, di akhir tahun 2024 yang lalu, ini ada musyawarah desa dan juga musyawarah kelurahan, musdes atau muskel, terkait dengan pengusulan dan juga penghapusan data penerima manfaat ya, baik itu program bantuan sosial PKH maupun program sembako dan juga bantuan sosial yang lainnya. Nah, desa ataupun kelurahan terutama yang ada di desa, ini tentu harus menyusun anggaran di tahun 2025 termasuk juga anggaran yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Ketika warganya tidak memperoleh PKH maupun sembako, berarti desa harus mengalokasikan beberapa anggaran, pos anggaran untuk diberikan berupa bantuan yang lain, misalkan BLT dana desa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di akhir tahun yang lalu 2024 ada penghapusan dan juga ada penambahan. Nah, bagi Anda yang tidak cair bantuannya atau belum cair hingga hari ini ketika penyaluran PT POS sudah saya umumkan, ada hal-hal yang harus Anda lakukan dan ini semoga bisa Anda jalankan, tidak perlu takut, tidak perlu sungkan, Anda bisa menjalankan apa yang saya sarankan di kesempatan video kali ini. Pertama, yang perlu Anda lakukan adalah Anda yang biasanya tidak cair bantuannya belum cair hingga hari ini, baik PKH maupun program sembako atau BPNT, Anda biasanya hanya mengecek status di cek bansos yang ada di Google ya, mengetik cek bansos Kementerian Sosial, Anda cek status Anda dengan memasukkan nama provinsi, kabupaten, dan juga nama penerima. Ketika Anda cek di situ, nama Anda, status keterangannya masih tahun 2024 misalkan, atau keterangannya sudah berubah tetapi saldonya tidak kunjung masuk ke rekening atau KKS. Nah, untuk Anda yang sudah mengecek di akun Google atau cek bansos, silakan Anda lanjutkan dengan cara mengecek melalui operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Mengapa? Karena untuk status yang paling update, untuk status yang lebih lengkap, ini ada di aplikasi 6NG. Bagi penerima PKH, silakan Anda tanyakan ke pendamping sosial PKH-nya. Bagi yang non PKH, misalkan penerima sembako, ya ini silakan tanyakan langsung ke operator SIX atau operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Silakan tanyakan segera sebelum nantinya data tunggal sosial ekonomi nasional ini diterapkan. Jadi DTSEN ini akan diterapkan. Kemungkinan besar 6NG ini tidak dipakai seperti itu. Nah, karena masih ada kesempatan, silakan Anda tanyakan ke operator desa atau operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Silakan tanyakan bagaimana status terbaru Anda. Misalkan di Google Aktif, biasanya kalau di 6NG operator desa ini tertulis ya aktif, tapi keterangannya apa? Apakah masih cek rekening, apakah gagal cek rekening, apakah sudah SPM atau standing instruction dan lain sebagainya, baru bisa Anda simpulkan ketika sudah mengecek mulai 6NG yang ada di operator desa atau kelurahan. Nah, yang perlu dilakukan utama adalah itu. Jadi datang di desa ataupun kantor kelurahan, temui operator DTKS yang ada di sana, operator SKNJ-nya, tanyakan bagaimana dengan status kepesertaan saya, bawa KTP-nya, tunjukkan. Jika misalkan di situ tertulis jelas keterangannya seperti apa, ya. Jika misalkan Anda masih aman, biasanya statusnya sudah SPM, tinggal menunggu SI. Kalau misalkan statusnya tidak aman atau bahkan sudah hilang dari 6NG, ini biasanya Anda terkena graduasi saat dilakukan musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan.
Ya, graduasinya ini ada bermacam-macam ya oleh desa ya. Biasanya kalau desa yang mengeksekusi ini dianggap sudah sejahtera atau sudah tidak layak memperoleh bantuan sosial. Tapi jika misalkan penerima PKH misalkan tidak cair, dilihat apakah Anda sudah non-komponen atau bagaimana, apakah Anda sudah dirasa mampu dan sebagainya. Itu. Jadi penyebab tidak cairnya bantuan sosial Anda, baik itu program keluarga harapan maupun program sembako atau BPNT ini ada banyak sekali ya, seperti misalkan penerima PPU ya di atas UMR atau UMK, lalu juga misalkan ada salah satu anggota keluarga di kakaknya yang terindikasi ASN atau TNI Polri atau pensiunan dan sebagainya. Ini bisa disimpulkan ketika Anda datang ke operator DTKS atau operator SIG-NJ yang ada di desa ataupun kelurahan, seperti itu. Silakan saja langsung tanyakan ke operator karena hari ini hari Senin, jangan sampai lewat di minggu ini. Jadi Senin sampai Jumat usahakan Anda sudah maju, sudah datang ke kantor desa atau kelurahan untuk memastikan bagaimana status kepesertaan Anda di penerima bantuan sosial ini. Jangan sampai terlambat, oke ya? Nah, itu sarannya. Dan bagi yang mungkin ketika dicek di operator SIG-NJ keterangannya sudah SPM atau sudah standing instruction, tunggu saja ya. Kita sambil menunggu bagaimana nantinya setelah penyaluran PT Pos dilakukan, biasanya ada laporan dari Kementerian Sosial bahwa penyerapan anggaran untuk penyaluran bantuan tahap pertama ini apakah sudah mencapai target atau belum. TK 10 juta, lalu sembako 18,8 juta. Jika kemudian sudah dilaksanakan 10 juta dan 18,8 juta untuk KPM sembako ini sudah selesai, maka tidak ada harapan lagi ya untuk kuota susulan. Ketika nantinya 10 juta KPM penerima PK ini ada kekurangan, lalu juga 18,8 juta sembako ini ada kekurangan juga, maka ada kemungkinan terjadinya kuota susulan berdasarkan dari hasil validasi by system oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi detail yang bisa Anda terima. Bagi yang belum cair, silakan Anda lakukan, yaitu segera datang ke operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Terima kasih.